Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, yaitu tentang penyesalan yang sia-sia. Mengerikan saudaraku. Sudah menyesal, tetapi akhirnya masuk ke dalam neraka yang kekal. Itulah yang dialami oleh Yudas. Penyesalan yang sia-sia. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita baca Matius 27 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan masukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Saudara dikasihi Tuhan, ini peristiwa sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Yudas menyesal. Saudaraku, dikatakan ayat 3 tadi, Yudas menyesal. Saudaraku, ayat 4, "Aku berdosa menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Sekarang dia mulai sadar, saudaraku. Dia menyerahkan Yesus yang tidak berdosa, saudara-saudara. Tapi ternyata dia melakukan sesuatu kesalahan fatal, yaitu dia jalan sendiri. Dia menentukan putusan sendiri. Berapa orang menyesal, berapa orang sadar bahwa dia ini orang tidak berdaya, bahwa dia ini orang jelek, bahwa dia ini orang berdosa. Saudaraku, tetapi, saudaraku, satu perkara yang dilupakan oleh Yudas, dia tidak bertobat kepada Tuhan. Ini kuncinya, saudaraku. Kita lihat peristiwa yang dahsyat sudah terjadi, saudaraku, terhadap Raja Israel. Namanya Raja Manasye. Kita coba baca 2 Tawari 33. Kita baca ayat 11. "Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur untuk menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah." Saudaraku, beda. Yudas menyesal, Manasye juga menyesal, saudaraku. Tetapi Manasye itu, saudaraku, dia cari Tuhan. Dia merendahkan diri. Dia sadar. Saudaraku, bertobat. Banyak orang sadar
akan dosanya, tapi tidak mau bertobat kepada Tuhan. Yudas malah menggantung dirinya. Saudaraku, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 18 dikatakan Yudas itu, saudaraku, menggantung diri saja tidak tepat. Jatuh, perutnya kena batu dan ususnya terburai, mengerikan. Saudara-saudara, Yudas ambil jalan sendiri, bukan jalannya Tuhan. Orang yang membunuh diri itu sudah sering kita periksa. Itu dosa rangkap 5, saudaraku. Salah satunya, dia langsung ke neraka. Saudaraku, 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Orang yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Sebab itu, saudara-saudaraku, kalau siang hari ini ada saudara yang menyesali selama ini kita jalan dalam dosa, mungkin yang berselingkuh, cepat bertobat, cepat kembali kepada Tuhan. Saudaraku, mengakui dosanya seperti Raja Manasye. Saudaraku, saat itu sudah dibawa ke Babel, seperti sapi dibawa ke pembantaian, tinggal matinya, saudaraku. Ya, dirantai tembaga, diborgol, dibawa ke Babel. Tapi di dalam perjalanan dia merendahkan diri, dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, dia dapat pengampunan luar biasa, dibebaskan oleh Raja Babel, lalu dikembalikan jadi raja. Ini tidak perkara yang mustahil, sudah perkara yang ajaib, tapi sudah terjadi. Karena apa? Bertobat kepada Tuhan. Kalau siang hari ini saudara bertobat kepada Tuhan, saudaraku, di dalam Matius 5 ayat yang ke-24 bahkan dikatakan pindah, saudara, dari jalan maut menuju ke sorga. Saudara, orang bertobat itu pindah jalur. Saudara bayangkan, jalurnya itu Surabaya Jakarta, pindah, saudaraku, Surabaya ke Medan, coba pindah jalur. Ini luar biasa, hanya karena darah Yesus diampuni dosanya. Itu sebabnya jangan kita mempermainkan kemurahan Tuhan. Saudaraku, kalau ada kekeliruan, kesalahan, cepat bertobat pada Tuhan. Jangan menyesali terus cari jalan sendiri. Berapa orang mengatasi kesukaran tidak sanggup, lalu diambil jalan sendiri, bunuh diri. Itu jalan langsung ke neraka, saudaraku. Tapi kita mau seperti Manasye, merendahkan diri. Ya sudah, apapun yang diberikan Tuhan, kemurahan apapun, yang penting tetap sadar. Saudaraku, sadar dan mau bertobat. Itu sebabnya siang hari ini kesempatan, kalau ada yang merasa hatinya sadar, bertobat pada Tuhan, kembali merendahkan diri, bertobat, diakui, lalu balik kepada jalur Tuhan, yaitu mau menyangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari. Hidup kita akan berubah. Saudaraku, waktu Sakyus bertobat, dia berubah. Karena itu kesempatan siang hari ini yang tidak banyak, kita mau sadar, mengakui dosa, lalu kembali pada Tuhan. Jangan sadar tapi jalan sendiri, nanti tertipu, disesatkan oleh iblis. Kita berdoa siang hari ini. Saya berdoa bagi saudara yang ada persoalan, pergumulan, ikatan-ikatan, apapun, bertobatlah siang hari ini. Angkat tanganmu. Saya berdoa buat saudara Bapa dalam sorga. Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini, Tuhan, mereka mau bertobat, menyesali bahwa mereka orang berdosa. Dalam nama Yesus, darah Yesus mengampuni, darah Yesus menyucikan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya kasih-Mu Bapa
anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara, pemirsa, jemaat GTI, dimanapun saudara berada, siaran ini bisa dinikmati. Tuhan memberkati saudara. Biarlah berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat ketemu lagi untuk kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Haleluya. Amin.